Jadi cerita kenakalan anak-anak ya, baik di sekolah maupun di luar sekolah ya. Jadi memang kita lihat memang marak ya, mereka melawan guru ya, terus mereka juga sesama murid, mereka saling berkelahi. Terus di satu sisi guru pun apatis ya, karena memang takut kalau guru tegur murid, murid melapor ke orang tua melapor ke polisi. Jadilah dilema anak-anak sekarang di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, makanya di sini peran orang tua, peran guru, ya, dan peran lingkungan itu sangat menentukan sekali. Ya, karena banyak sekali anak-anak sekarang yang memang merasa, ya, kalau dia berbuat dia tidak akan dikenakan pasal. Ya, memang di undang-undang perlindungan anak juga diatur ya, bahwa anak yang di bawah umur 17 tahun dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun dia tidak bisa dipidana. Mungkin bisa dititipkan di rumah negara ya. Nah, makanya banyak anak-anak sekarang itu di sekolah itu susah diatur sekarang. Nah, kembali lagi memang dulu kan ada POMG, Persatuan Orang Tua Murid Guru, di mana sebulan sekali guru, murid, dan orang tua kumpul, saling mengevaluasi. Ya. Kalau sekarang udah enggak, ya. Jadi itu kurikulum yang memang budi pekerti, ya, terus pemahaman Pancasila, ya, terus agama, pelajaran agama juga di sekolah itu harus sebenarnya, ya, karena mungkin di rumah nggak cukup. Di sekolah harus. Nah, inilah sekarang yang memang perlu anak-anak Indonesia ini benar-benar, ya, mereka yang pelajar namanya ya, mereka benar-benar ketat dalam pengawasan ya. Tidak hanya di ibu kota ya, terutama di daerah-daerah. Makanya kita setuju sekali dengan programnya Pak Prabowo untuk memberikan gizi kepada anak-anak remaja, anak-anak sekolah, anak-anak di bawah umur, agar memang kemampuan brains berpikirnya itu nambah. Jadi kita supaya tidak kalah dengan anak-anak di Eropa, di Amerika, ataupun di Asia. Tidak tertinggal. Karena memang kemarin itu kan ada 25% anak-anak rakyat ya, kita bilang ya, orang-orang miskin yang memang tidak mampu anaknya disekolahkan. Ini yang perlu memang diberikan gizi sebaik mungkin. Bang, tapi kalau itu kan kekerasan dalam anak. Tapi kalau kekerasan yang melibatkan anak-anak atau anak-anak melakukan kekerasan kepada orang lain, kepada orang tua, terkait menggunakan senjata tajam, begal, menggunakan dan lain sebagainya, tawuran. Ini harus ada pengawasan yang ketat dong, Bang, dari orang tua, khususnya orang-orang terdekat kan, Bang, bisa bilang gitu, Bang. Jadi gini, memang lingkungan itu menentukan sekali ya, menentukan karakter anak. Ya, kalau dari rumah sudah memang kita bilang dia broken home ya, keluar itu akan seperti itu dan dia akan jadi brutal ya. Nah, di sini maka tadi saya bilang lingkungan ini menentukan sekali, terutama pihak kepolisian ya, dalam mengawasi anak-anak yang memang di luar jam sekolah. Ini kan di luar jam sekolah, mereka jam 10 pagi udah ada di mall dengan pakaian seragam. Nah, inilah perlunya memang pengawasan orang tua, koordinasi orang tua dengan guru, guru dengan orang tua untuk menanyakan apa anaknya sekolah apa tidak. Dari rumah berangkat sekolah, tapi ternyata di luar entah dia ke mall atau kemana, atau terakhir urusan sama mereka ribut. Nah, inilah yang dibilang kenakalan anak-anak itu harus memang kerjasama antara orang tua, sekolah, dan lingkungan, terutama kepolisian itu harus memang terus ditingkatkan. Karena ini masa depan bangsa ini ada di anak-anak itu.